Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak memberimu akses root. Ini dipicu oleh artikel The Register on Call hari ini tentang kata sandi. Kembali ke masa sebelum server berada di tempat dengan cloud. Kami memiliki pusat data berukuran cukup besar. Aku adalah manajer kelompok operasi. Aku teknis, tapi cukup tahu untuk menjauhkan jariku dari alat yang bergerak. Aku memiliki hubungan yang cukup baik dengan admin sistem. Aku meminta sesuatu, tidak memberitahu mereka bagaimana melakukannya. Menunggu dengan sabar dan semuanya selesai. Aku buffer mereka dari sisa IT yang ingin hal-hal bodoh dilakukan. Jadi secara keseluruhan itu adalah situasi yang seimbang. Salah satu hal yang aku lakukan adalah memastikan tidak ada satu titik pun kegagalan, bahwa kami memiliki cara untuk mengatasi masalah. Jadi kami memiliki perangkat keras yang berlebihan, orang-orang backup yang lain, dan lain-lain. Sebagai bagian dari pemikiran worst case scenario, aku menginginkan salinan kata sandi root. Aku ingin itu ditulis, disegel dalam amplop, dikunci dalam lemari akses terbatas, dalam kasus bencana cadangan utama. Aku diberitahu tidak diperbolehkan. Admin sistem dan aku berkeliling selama berminggu-minggu. Menjadi gigih adalah salah satu sifatku yang lebih baik, dan mereka akhirnya menyerah. Kata sandi ditulis, disegel, dikunci bersama dengan ancaman bahwa jika digunakan, kerusakan apapun yang terjadi akan aku perbaiki atau mereka akan memperbaikinya dengan kecepatan 3 kali lipat. Aku setuju. Bulan berlalu. Kami mengalami kegagalan daya selama badai, dan tentu saja saklar transfer generator gagal. Paket baterai berjuang tetapi akhirnya mati juga. Operator staff memang punya waktu untuk menutup dengan bersih. Ketika listrik menyala, sistem muncul, tetapi mereka ingin kata sandi root dilanjutkan. Tidak masalah, dapatkan lead sistem admin. Tidak bisakah mereka berlibur? Yang aku setujui, tidak masalah, hubungi cadangan mereka. Masalahnya tidak bisa, telepon mati, ponsel tidak berfungsi, kami kacau. Tunggu, kirim petugas operasi ke tempat rahasia, suruh mereka mengambil amplopnya, suruh mereka membukanya dan membacakannya untukku. Killed not giving you root. Apa? Setelah semua itu tidak ada kata sandi yang aneh. Server sudah mati dan orang IT tampak tidak bahagia. CIO sedang dalam perjalanan. Kirim operator untuk mencari amplop lain. Bisa berjam-jam sebelum kita sampai ke backup admin. Memikirkan bagaimana aku dapat memperbarui resume. Tetapi ingat itu adalah sistem yang menunggu dengan sabar untuk kata sandi root. Meminta operator untuk melihat amplop, catatan, apapun yang mungkin merupakan kata sandi. Semua yang tertulis adalah killed not giving you root. Baca lagi, perlahan, ceritakan semuanya. Kapital K, killed, titik 2 kapital N, bukan kapital G, memberikan kapital Y, kapital R, tanda seru root. Omong kosong, kata sandi, killed not giving you root. Operator masuk, proses booting berlanjut. Ya, aku adalah korban malicious compliance. Aku mendapatkan kata sandinya, tetapi tidak seperti yang aku harapkan. Cerita kedua. $6 per minggu. Ini dari beberapa tahun yang lalu, tapi ini bagus. Aku bekerja sebagai pembuat kapal pada saat itu, yang jika kalian tidak terbiasa dengan istilah itu, berarti aku pada dasarnya adalah seorang tukang kayu bahari, seorang tukang kayu di galangan kapal. Ya, itu adalah pekerjaan serikat, semua orang di sana dibayar sama. Tetapi karena pembuat kapal umumnya membawa tas mereka sendiri, alat-alat pribadi untuk pekerjaan itu, kami mendapat bayaran tambahan 15 sen per jam sebagai kompensasi kami atas keausan alat. Aku hanya akan menulis lembur di waktuku di penghujung hari, sehingga departemen pengajian tahu untuk memberi aku dengan tarif alat sendiri. Pokoknya menurutku pada saat itu adalah pengaturan yang cukup masuk akal. Jadi suatu hari Jumat, mandor mengatakan perusahaan tidak akan membayar bonus alat sendiri lagi. Tampak agak kecil bagiku, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan tentang itu. Jadi pada waktu berhenti, aku hanya membawa tas dan pulang ke rumah. Dengan kata lain, aku membawa pulang semua gergaji, kotak, driver guns. Pada dasarnya semua yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan membuat kapal. Aku tidak benar-benar memikirkannya lagi sampai Senin pagi tiba, dan mandor memberikan tugas untuk hari itu. Dia memberitahu aku, "Oke Opi, kapal semacam itu duduk di belakang Dry Dock 9. Mereka membutuhkan semacam kabinet yang dibangun di ruang kemudi mereka. Lanjutkan dan kerjakan." Aku berkata, "Tidak masalah, aku hanya membutuhkan gergaji, kotak, driver guns, pensil. Kalian bisa melihat kemana arahnya." Jadi mandor hanya menatap sebentar dan berkata, "Di mana semua alatmu?" "Ya, kamu bilang kita tidak dibayar untuk membawa alat kita sendiri lagi. Jadi aku membawa pulang milikku. Apa masalahnya?" Orang ini menghabiskan lebih dari 2 hari untuk mencari peralatan yang cukup bagiku untuk dapat memulai proyek ini.
Dan bahkan alat yang dia temukan hanyalah sampah usang sehingga semuanya membutuhkan waktu 3 kali lebih lama untuk diselesaikan. Aku menghabiskan 2 hari secara metodis menyapu toko, sekitar 35 kali. Kami dibayar kira-kira $40 per jam pada saat itu. Jadi aku pikir perusahaan mungkin menghabiskan sekitar $600 membayar aku untuk menyapu bengkel berulang kali. Untuk menghindari membayar aku $6 per minggu, untuk tetap melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Jika itu bukan manajemen yang baik, aku tidak tahu apa itu. Cerita ketiga. Jika kamu rewel tentang kode berpakaian yang tidak ada, aku bisa bekerja dengan itu. Aku bekerja di catering kelas atas dengan divisi perusahaan yang sibuk serta secara pribadi kami seperti pernikahan dan sebagainya. Staf mengenakan jeans dan t-shirt yang bagus untuk pengiriman makan siang perusahaan dan sejenisnya. Pakaian kerjaku sehari-hari adalah jeans, kemeja putih bersih, dan sepatu Converse Chuck Taylor. Cuk merah untuk catatan. Aku juga memiliki tato lengan penuh di lengan dan wajah pembunuh yang sedang beristirahat. Kepribadian sangat kontras dengan penampilan luar. Namun dalam hal itu aku sangat terbuka dan suka membuat orang tertawa, yang sangat aku kuasai dengan klien kami. Dengan demikian, pemilik perusahaan telah memberi aku lebih banyak kelonggaran tentang beberapa aturan yang lebih formal, karena dia tahu aku dapat membuat acara berjalan mulus seperti mentega krim yang mahal. Jadi kepala departemen memiliki keluhan tentang cat yang aku pakai. Terus-menerus mengeluh tentang memakai sepatu merah. Selama berbulan-bulan, dia mengeluh kepadaku hampir setiap hari sampai akhirnya dia melaporkanku. Ketika aku berada di pertemuan yang berurusan dengan laporan, aku mengatakan kepadanya kalau aku tidak akan lagi memakai sepatu merah. Yang kepala departemen terlihat sangat puas dan senang tentang dirinya sendiri. Sampai keesokan harinya ketika aku muncul di fans kotak-kotak oranye dan putih. Ini adalah malicious compliance kecil. Tapi itulah yang aku dapatkan, dan aku tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya ketika dia menyadari betapa tidak ada guna argumennya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.